Baik, Bapak, kita mulai saja. Kalau begitu, kita share screen dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa dilihat share screen-nya, Bapak ya. Oke. Jadi, ini adalah tampilan aplikasi Auliasoft versi simpan pinjam yang versi umum. Jadi, ini saya mau demokan yang versi umum karena memang ada perbedaan versi umum dan versi syariah. Kalau yang versi syariah itu biasanya dipergunakan untuk koperasi-koperasi syariah semacam BMT, BTM, Kopontren, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang koperasi yang versi umum ini ya umum gitu, sifatnya konvensional, jadi tidak sama dengan yang versi syariah. Itu perlakuannya juga berbeda ya, walaupun semua fitur-fiturnya alur transaksinya ya sebenarnya sama saja sih, cuman kan tetap ada perbedaan akuntansi yang umum dengan akuntansi syariah itu ada sedikit perbedaan. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu fitur-fiturnya. Di sini ada map hijau, merah, kuning. Ini adalah apa namanya fitur dasar yang dipergunakan untuk transaksi harian. Nah, yang di map hijau ini adalah untuk menginput data kategori simpanan. Jadi semua jenis simpanan dari mulai simpanan pokok, wajib, sukarela, setoran, penarikan, penutupan, terus rekening koran, sampai ke register itu semuanya ada di map hijau yang terkait dengan simpanan. Lalu yang di map merah ini adalah fitur untuk menginput data terkait dengan pinjaman. Mulai data memasukkan data anggota, daftar akad, menentukan berapa yang mau dicairkan, transaksi pencairan, angsuran, transaksi pembiayaan, proses sampai ke rekening koran, pinjaman sampai register pinjaman semua ada di map warna merah ini. Lalu yang selanjutnya map warna kuning. Map warna kuning ini adalah untuk menginput data transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu adalah transaksi yang tidak ada kaitannya dengan pinjaman dan simpanan, seperti pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, biaya-biaya transport, biaya listrik, dan lain sebagainya, biaya gaji, itu semuanya ada di sini. Sampai menampilkan laporan keuangan dari mulai neraca, neraca lajur, sampai rugi laba, semuanya ada di map warna kuning. Laporan kas fisik, laporan jurnal harian, dan laporan kas semuanya ada di sini. Nah, setelah itu kita mulai tunjukkan satu persatu dari mulai memasukkan data simpanan, pinjaman, sampai ke transaksi keuangan yang akhirnya nanti bisa kita tampilkan laporan keuangannya, neracanya, dan sebagainya. Oke, mari kita mulai. Yang tahap awal adalah bagaimana cara menginput data simpanan. Nah, data simpanan ini kita masuk ke map hijau, jangan diklik, tapi kita kliknya langsung ke nomor satu, daftar anggota simpanan. Nah, di sini caranya seperti ini tampilannya. Caranya klik tambah.
Nah, semisal di sini namanya Sudirman, semisal. Nah, terus tempat tanggal lahir Surabaya 12.01.1975. Nah, oke. Alamat Jalan Ahyani nomor 01 semisal. Nomor telepon 089697104116. Nah, Kecamatan Surabaya Kota misal. Kabupaten Kota Surabaya. Nah, nomor rekening bank. Nomor rekening bank ini bersifat opsional. Tapi bisa juga di situ tujuannya apa? Terkadang ada anggota itu dia mungkin pindah domisili atau mungkin pas dia ada tugas luar kota yang sehingganya mengharuskan dia itu menarik tabungannya dengan cara meminta dari pihak koperasi untuk mentransfer ke rekening banknya. Nah, maka yang bisa disetujui oleh pihak koperasi adalah rekening bank yang sudah terdaftar di data anggota ini. Jadi semisal nomor rekeningnya itu tidak terdaftar di data anggota, maka jangan disetujui karena sekarang ini marak Pak. WA itu kadang-kadang WA penipuan atau SMS penipuan. Mohon ditransfer ke rekening ini ya. Nah, itu bisa jadi apabila pas ada konfirmasi itu terus muncul SMS penipuan yang semacam itu, maka secara otomatis refleks akan mentransfer ke rekening itu gitu. Betul betul betul. Betul kan seperti itu sekarang marak kan Pak ya seperti itu. Nah, Malah. maka Aulia Shop ini sudah menyiapkan apa antisipasinya agar tidak terjadi hal yang semacam itu. Nah, semisal di sini menggunakan rekening Mandiri, misal ini aja wis. Jadi Coba. yang anu ya, pakai yang di database software ya istilahnya ya. Betul. Yang Jadi nanti ketika anggota itu mau melakukan pergantian nomor rekening untuk keperluan hal yang seperti tadi, disarankan untuk konfirmasi ke kantor gitu, membuat betul laporan untuk yang sehingganya nanti saya kalau ada keperluan apa-apa mohon di rekening saya ada pergantian nomor rekening gitu. Terus nomor NIK, nomor KTP. Nah, untuk tanggal NIK ini sekarang sudah tidak berlaku karena seumur hidup. iya betul. Hmm. Nah, untuk jumlah tanggungan ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Terus nama ahli waris. Kalau nama ahli waris ini biasanya kalau di perbankan yang ditanyakan nama ibu kandung. Nah, kalau di koperasi ya terserah nanti sesuai dengan kebijakan lembaga. Boleh nama anaknya, boleh nama suaminya atau istrinya, boleh dari nama keluarganya yang lain. Terus nanti hubungan keluarga anak kandung, misal. Karena untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan, sehingganya nanti koperasi itu bisa mengambil eh, keputusan sehingga nanti ketika ada hal yang nggak diinginkan, semisal Bapak Sudirman ini tutup usia, siapa yang berhak mengambil dana di lembaga ini? Jadi nanti tetap harus berdasarkan data anggota, siapa yang diberikan apa anaknya sebagai ahli waris atau mungkin siapa keluarga yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan nomor rekening, rekening apa dibuatkan di sini tinggal pilih pokok, wajib, dan sukarela. Nah, kita buatkan rekening simpanan pokok terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya klik simpan. Klik tambah lagi untuk membuatkan rekening karena dalam koperasi itu kan syarat utama harus menjadi anggota tuh. Jadi harus ada rekening simpanan pokok wajib itu harus punya gitu. Caranya klik tambah, kita buatkan rekening simpanan wajib. Cari data lama, lalu di sini kita pilih rekening simpanan wajib. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi, misal kita mau buat rekening sukarela. Oke, di sini buat rekening simpanan sukarela. Lalu klik simpan. Nah, otomatis di sini satu nama dia sudah memiliki 3 jenis simpanan. Simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Tuh, jadi berbeda perlakuannya. Oke, selanjutnya kita exit. Nah, selanjutnya masuk ke transaksi tabungan untuk menginput saldo simpanannya. Caranya di sini, bentar. Klik tambah, cari datanya, kita setorkan input data setoran pokok dulu, selesai. Di sini cari sandinya 175. Setoran awal simpanan pokok. Lalu enter, semisal 2.500.000. Lalu klik simpan. Klik tambah lagi untuk input data setoran simpanan wajib. Nah, di sini harus kita cari mana jenis rekening simpanan wajib yang nomor 2 ini. Klik selesai. Lalu di sini pilih sandi setoran 174. 174. Nah, misal 50.000. Klik simpan. Nah, jadi sandinya berbeda-beda. Untuk yang simpanan pokok, simpanan wajib, juga simpanan sukarela itu juga berbeda. Nah, sekarang kita input data setoran simpanan yang sukarela. Di sini cari rekening anggota yang jenis sukarela. Ini selesai. Oke, di sini 171 sandinya. Nah, ini semisal 5 juta simpanan sukarela. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada 3 transaksi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya melihat anggota ini di koperasi atas nama Bapak Sudirman ini di koperasi ini sudah sebagai anggota pokok, wajib, dan sukarela, total saldo simpanannya dari pokok, wajib, dan sukarela itu ada berapa? Nanti bisa kita cek menggunakan nomor KTP yang terdaftar di sini. Nah, kita register tabungan sesuai dengan KTP, lalu preview. Nah, total 7.550.000. Itu rinciannya dari simpanan pokok 2.500.000, terus simpanan wajib 50.000 dan simpanan sukarela 5 juta rupiah. Seperti ini. Nah, untuk mengetahui masing-masing rincian ketika nanti sudah banyak sekali simpanan, jenis simpanan pokok, wajib, dan sukarela, itu caranya di sini, Pak. Jadi per jenis ya.
melihat rincian per jenis simpanan. Diklik bulan Juni, terus ini untuk 10 ini adalah untuk kode simpanan sukarela. Kalau untuk kode simpanan pokok di sini 0. Setelah itu klik Juni, lalu di sini preview normal. Nah, maka di sini hanya muncul yang kategori simpanan pokok saja. Untuk simpanan wajib di sini 0, rinciannya 02. Lalu klik preview normal. Maka di sini hanya menampilkan semua anggota yang memiliki rekening simpanan wajib saja. Lalu simpanan sukarela. Simpanan sukarela di sini 10. Ini centang rincian dikeluarkan 10. Di sini preview normal. Nah, total 5 juta rupiah saldonya. Jadi nanti walaupun ada 100, 200, 300, mungkin bahkan ribuan, maka semuanya nanti akan muncul semua datanya di sini. Berapa masuknya, berapa keluarnya per bulan ini, dan saldo akhir berapa, semuanya akan dimunculkan di dalam register tabungan ini. Seperti ini. Oke, seperti itu untuk menginput data simpanan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, memasukkan data pembiayaan atau pinjaman, mungkin ada pertanyaan, Pak Manaf. Silakan yang terkait dengan simpanan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Bagaimana, Pak Manaf? Untuk teknis itu kan nanti lebih pada si admin koperasi tersebut sih sebetulnya. Jadi Ya, lebih saya mungkin bisa dijelasin fitur-fiturnya aja sih. oh Setelah gitu. itu ke ini nanti apakah kan sekarang itu kan sudah digital ya. Betul. Tentunya orang sudah punya Android ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan ini database-nya ini aplikasi ini sudah bisa connect ke klien di apa namanya di Play Store atau Android sehingga orang bisa ngecek Pak saldo saya berapa nih kayak gitu loh Pak. Ada nggak Pak itu Pak? Ada, ada. Jadi nanti di dalam aplikasi Aulia Soft itu nanti ada varian banyak varian harga paket ya, dari mulai paket offline yang ekonomis sampai yang paket online mobile banking ya. Jadi untuk Hmm, mobile banking itu nanti kalau aplikasinya core simpan pinjamnya tetap seperti ini, sama, nggak ada ya. bedanya. Cuman Ah, nanti untuk linknya ke M-Banking, men-setting, meregistrasikan anggota itu agar bisa terkoneksi datanya dengan M-Banking, itu nanti ada namanya link CMS ya dari web servernya M-Banking, dan nanti akan kami pandu langsung karena untuk yang itu nggak bisa didemokan Pak karena saya bukan pelaku. Kalau pelaku mungkin saya bisa tunjuk eh, web link CMS-nya itu ya. Nah, Halo Pak Ansori. ya, Nah, mungkin dipresentasikan yang file PDF aja Pak, yang digitalisasi koperasi. Mungkin mengarah ke arah situ. oke. Oke, sebentar saya carikan dulu kalau gitu.
Nah, ini ya. Ya, mungkin ini aja Pak di presentasi. Oke. Ini dia kopling roadmap digitalisasi koperasi Indonesia. Jadi Bapak Manap, saya perkenalkan, kalau di perbankan itu ada istilah ATM bersama, Bapak. Jadi kalau di koperasi ada istilahnya kopling, koperasi Ya, link. Jadi ya. koperasi itu nanti satu dengan yang lainnya akan terlink seperti halnya perbankan yang bisa melink transaksi silang antar bank. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau di koperasi ada namanya kopling. Lalu selanjutnya, nah ini pencanakan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi dan launching new LPDB. LPDB, nah ya itu. LPDB itu. Ya, Dana ah bergulir. betul. Ini core aplikasi koperasi yang sudah digunakan oleh banyak koperasi di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah sampai pada hari ini mitra kami sudah mencapai 2.146 dari eh, Aceh sampai Papua. Nah, ini yang di gambar ini adalah untuk koperasi KSN Nuri. KS Tuna yang ini untuk usaha retail, pos toko, pos kasir Hmm. toko. Nah, Hmm. ini adalah uh, digitalisasi layanan cashless non tunai menggunakan kartu debit atau kartu ATM dengan menggunakan mesin EDC, gitu, Pak. Nah, jadi nanti anggota koperasi itu dia bisa selain mengakses via m-banking, dia juga menerima kartu debit dari koperasi. Nah, kartu ATM itu bukan atas nama bank, tapi murni Operasi. brand koperasi seperti itu. Mantap. Nah, ini contoh m-bankingnya seperti ini. Nah, ini ada semua untuk transaksi PPOB-nya semuanya sudah bisa seperti halnya yang fitur yang dimiliki oleh m-bankingnya bank. Nah, ini mesin ATM, Pak. Jadi kita selain menggunakan mesin IDC, memungkinkan juga koperasi tersebut untuk bisa apa terintegrasi ke layanan anjungan tunai mandiri. Nah, ATM mesin ATM ini bukan dari perbankan tapi murni dari koperasinya yang kami Wih, sediakan. mantap. Ini Banyak yang mesin sudah ATM gitu ya. betul, Pak. Nah, ini Wow. kalau di Jawa Timur itu ada di Kopontren Sunan Derajat yang sudah kami realisasikan, Pak. Di Kopontren Sunan Derajat itu di dalam lingkungan pondok. Jadi untuk kebutuhan tarik tunai santri. Jadi wali Sip, santri sip. itu Hmm. dia hanya memberikan kartu ATM kepada santri, kepada anaknya yang di pondok, jadi tidak menggunakan uang tunai. Tapi orang tua itu bisa memantau dari rumah menggunakan m-bankingnya, Pak. Hmm. Ketika nanti apa saldo anaknya yang di pondok sudah mulai menipis, nanti orang tua tinggal ditransfer masuk ke rekening dan santri langsung bisa ambil di dalam pondok di Hmm. mesin ATM tersebut. Seperti itu. Mesinnya milik sendiri ya, istilahnya koperasi Betul, nanti kami Sunan yang Derajat ya, Sunan menyediakan. Derajat gitu ya. Betul, Di custom ya, Pak ya. betul, Pak. Nah, ini tahapannya. Tahapannya ketika dari lembaga tersebut sudah memutuskan menggunakan jasa Aulia Soft. Tahap ke-1 adalah migrasi aplikasi Excel atau aplikasi manual ke aplikasi core keuangan. Jadi nanti kami akan membantu eh, minta data dari koperasinya, data simpanan, data pinjaman, data neraca, lalu kami berikan form Excel, silahkan masukkan ke form Excel yang kami sediakan. Nah, ketika sudah dimasukkan ke form Excel, semua data realnya nanti akan kami migrasikan secara otomatis langsung ke dalam aplikasi. Dan ketika sudah selesai, aplikasi langsung bisa dijalankan seperti itu.
Dan otomatis data tabungan yang sudah ada itu ketika diregistrasikan ke M-Banking, data tabungan itu secara otomatis akan terintegrasi ke layanan M-Banking dan langsung bisa dicek di M-Bankingnya dan bisa dipergunakan untuk transaksi PPOB ataupun transfer ke bank umum juga bisa. Nah, ini tahap kedua, integrasi ke layanan transaksi digitalisasi online seperti layanan mobile, HP Android, mesin IDC, mesin ATM, pembayaran PPOB, transfer antar anggota, transfer antar kantor, dan transfer ke perbankan umum. Kebutuhan data sudah online server dan memerlukan koneksi internet permanen dan server online 24 jam. Jadi nanti ketika sudah menggunakan aplikasi yang versi M-Banking ini, itu lembaga harus bisa memastikan jaringan internetnya selalu on time dan Stabil. selalu stabil gitu. Pakai dedicated. Ya, betul. Karena nanti ketika data internetnya tidak stabil, ya Nih, nggak lalu connect. lintas data itu akan terhambat. Ya, nggak connect. Karena dulu saya pernah ada pengalaman waktu implementasi di Tanah Toraja itu seperti itu. Mereka langsung minta implementasinya itu dengan yang versi mobile M-Banking. Namun di sana itu jaringannya ya namanya di luar Jawa, Pak. Kita semua mungkin bisa maklum lah. Jadi nggak bisa stabil yang akhirnya ya sering terlambat lah lalu lintas data itu kadang anggota itu transfer PPOB di M-Bankingnya sudah berkurang, sudah masuk transaksinya, tapi di server kantor itu masih belum berubah datanya gitu. Itu kendala seperti itu bisa terjadi dikarenakan jaringan yang tidak stabil gitu. Tahap ketiga, koperasi sudah bisa masuk dan link ke ekosistem digital dunia, misal e-commerce dan lain-lain. Jenis aplikasi keuangan koperasi. Nah, untuk aplikasi koperasi sendiri, di sini kami menyediakan aplikasi Core Koperasi Simpan Pinjam Umum, aplikasi Core Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau BMT, aplikasi Koperasi Produsen Home Industry, Koperasi Konsumen Toko dan Mat, dan juga koperasi jasa, usaha jasa konsultan atau rental mobil dan lain sebagainya. Itu kami sudah menyediakan. Syarat koperasi pengguna harus memiliki komputer atau laptop, 2 koneksi internet atau WiFi hotspot. Support purna jual. Jadi kita nanti sistemnya ketika lembaga tersebut sudah memutuskan menggunakan jasa kami, itu setelah implementasi kami ada pendampingan free support selama 3 tahun dengan sistem online remote control team viewer, Pak. Nah, jadi nanti ketika ada kendala itu langsung dari pihak admin lembaganya konfirmasi, nanti kami akan langsung bantu remote dari kantor kami di sini dan otomatis nanti kami langsung bisa membantu tentang kendala yang dialami gitu. Dan setelah nanti sudah membeli produk kami nanti akan membuatkan WA group support khusus yang isinya anggotanya adalah tim dari Auliasoft, tim support dari Auliasoft dan tim dari koperasinya ya seperti yang kita buatkan untuk grup trial tadi. Jadi isinya nanti ada dari pihak lembaganya dan dari pihak Auliasoft. Tidak ada pihak luar gitu yang sehingganya nanti ketika ada sesuatu hal yang bersifat privasi itu ya aman-aman saja gitu karena tidak ada pihak luar gitu.
Oke. Nah, ini biaya aplikasinya untuk yang harga paling rendah adalah 1,5 juta itu lisensi satu komputer, dan yang tertinggi adalah 15 juta itu versi online m-banking, itu nilainya 15 juta dan support selama 3 tahun gratis via remote control TeamViewer. Itu seperti dalam foto ini adalah koperasi Al-Fatah ya di Lampung, di Bandar Lampung. Fitur-fitur layanan digital. Nah, ini Pak, seperti inilah layanan digital yang kami tawarkan dari Auliasoft. Seperti ini. Ini ada core system. Core system itu adalah apa namanya ya server yang ada di kantornya lembaga. Jadi nanti sepertinya linknya langsung ke kopling dari core system langsung menuju ke layanan delivery channel bersama, segala macam payment, switching, produk pembelian, voucher dan sebagainya, semuanya virtual account, prosesor, semuanya sudah bisa terintegrasi di sini. Fasilitas online digital. Nah, ini adalah untuk transaksi PPOB-nya yang bisa dilayani oleh m-bankingnya koperasi dari Auliasoft. Wah, dari mulai listrik, BPJS, Pulsa kesehatan, tenaga kerja, ya semuanya di sini sudah bisa. terus lengkap ya sudah. Ya, betul. Manfaat transaksi online digital. Nah, seperti ini. Jadi satu, anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan. Dua, dengan adanya proses verifikasi SMS, token, dan push notifikasi, transaksi menjadi lebih aman. Jadi, kalau sudah menggunakan transaksi online, anggota itu ketika melakukan penarikan itu akan diminta namanya kode OTP ya. Nah, kode OTP yang dikirim secara otomatis oleh sistem di nomor HP-nya yang terdaftar di database. Nah, nomor kode OTP itulah nanti yang akan diberikan ke pihak admin koperasi untuk bisa dimasukkan ke dalam program supaya bisa terrealisasi penarikan dananya. Seperti itu. Tiga, kontrol atau pengawasan yang mudah oleh eksekutif kapanpun dan dari manapun bisa dilakukan. Jadi lebih mudah. Yang keempat, transaksi dapat dilakukan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat. Jadi kalau sudah menggunakan yang versi online m-banking ini, walaupun kantor itu sudah tutup semisal jam 4 sore. Nah, kantor kan tutup, otomatis komputer semua dimatikan. Tapi anggota tetap bisa melakukan transaksi 24 jam karena ada server kopling yang menyala 24 jam non-stop. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika pagi, data itu ketika komputer kantor, server kantor itu dihidupkan, otomatis data yang transaksi pada malam hari atau di luar jam kerja, ketika dilakukan sinkronisasi, maka otomatis nanti data yang malam itu akan masuk ke dalam server kantor di koperasinya. Fasilitas mesin IDC. Manfaat untuk koperasi. Peningkatan layanan cabang dan bergerak. Jadi mesin IDC yang bisa dilakukan itu transaksinya apa saja. Jadi di sini ada info saldo, setor tunai, tarik tunai, transfer, cicilan, maksud cicilan angsuran, PPOB, PLN, pulsa, motor dan sebagainya. 7, media pembayaran merchant di toko-toko anggota koperasi. Jadi kalau di apa zaman sekarang ini yang marak kan ada briling, Pak. Nah, nanti ketika koperasi sudah menggunakan fasilitas m-banking dan mesin IDC,
bisa jadi koperasi tersebut memanfaatkan mesin IDC itu menjadikan anggota koperasi sebagai agen seperti halnya agen briling gitu Pak. Dan mereka nanti bisa apa namanya ketika ada anggota yang melakukan tarik tunai, semisal mau ke kantor jauh sudah tutup, kalau malam bisa langsung ke agen tersebut dan agen tersebut bisa mencas adminnya gitu. Penarikan ya seperti halnya briling lah, penarikan dari mulai 100 sampai sekian kena sekian ribu semisal. Transfer juga seperti itu dan seterusnya gitu. Dan juga untuk transaksi pembayaran non tunai di toko-toko anggota koperasi gitu. Nah, ini salah satu contoh beberapa contoh desain kartu debit anggota koperasi. Keren, Nah, kartunya bagus. ini nanti bisa desain sendiri Pak, apa koperasinya mau seperti apa kartu ATM-nya gitu. Nah, nanti bisa Siap. desain langsung dikirim ke kami, nanti kami yang cetakkan seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan mesin IDC untuk transaksi AO di pasar, Pak. Nah, jadi AO itu bisa langsung datang ke anggota di pasar-pasar menggunakan mesin IDC, dia mau setor atau mau tarik tunai, mau bayar angsuran atau mau transfer bank, semuanya itu sudah bisa dilakukan. Dengan adanya mesin IDC, cara otomatis nanti bukti transaksi langsung keluar struknya. Dan setiap transaksi yang menggunakan mesin IDC itu otomatis juga langsung masuk ke server kantor. Gitu. Jadi nanti nggak perlu lagi kantor atau admin kantor, kasir kantor itu menginput data ulang gitu. Jadi sangat-sangat terbantu dengan adanya mesin IDC. Kasir kantor itu Praktis. hanya menginput ya data yang datang ke kantor saja gitu. Hmm. Nah, ini fasilitas Android integrasi layanan HP. Nah, ini contohnya yang kalau di Play Store itu seperti ini, Pak. Kalau di Play Store nanti nama koperasinya akan tampil di Play Store dan semua anggota bisa download dan registrasi online gitu langsung. Dengan semisal anggotanya, semisal koperasi di Sidoarjo dan anggotanya mungkin salah satu TKI di Hong Kong semisal. Ya, tinggal download aja di sana, lalu registrasi dari sana juga bisa. Dan nanti untuk top up, dia bisa transfer dari bank umum masuk ke rekeningnya dia dan otomatis nanti juga langsung bisa digunakan untuk transaksi PPOP dan lain sebagainya. Nah, ini fasilitas tambahannya. Jadi seperti ini fiturnya di dalam M-Banking. Di sini. Jadi ada riwayat transaksinya juga langsung bisa dilihat. Nah, fitur baru kopling digital transfer banking platform. Nah, jadi ini fitur yang terbaru dari kami adalah transfer ke semua bank. Itu sudah bisa dilakukan. Terima transfer juga sudah bisa dilakukan. Nah, ini kirim saldo ke bank. Ke rekening bank mana saja di Indonesia dari saldo di rekening koperasi. Nah, ini strukturnya langsung sudah bisa tercetak. Fasilitas e-collection. Jadi, selain fasilitas IDC, mesin IDC dari Auliashop juga menyediakan apa namanya aplikasi e-call electronic collection. Jadi ini dipergunakan untuk AO yang bertugas di lapangan dari HP-nya itu nanti install aplikasi e-call ini yang bisa untuk transaksi cek saldo,
setor dan penarikan. Dan nanti ini harus dikoneksikan dengan printer mini Bluetooth itu, Pak. Mini printer Oh ya. Bluetooth. Nah, di Sagu. Jadi AO yang di lapangan ketika wah kayaknya kalau pakai Android ribet gitu semisal. Nah, ada alternatif lain. Bisa menggunakan aplikasi e-call yang dikoneksikan dengan mini printer Bluetooth. Yang sehingga ketika transaksi, setoran ataupun penarikan langsung keluarlah apa namanya struknya dari printer Bluetooth tersebut. Seperti itu. Nah, ini fitur-fitur yang bisa dilakukan menggunakan aplikasi e-call yang dijalankan oleh AO yang di lapangan. Setor merupakan fitur yang berisi layanan bagi anggota yang mau melakukan setoran melalui petugas AO. Tarik melakukan penarikan melalui petugas AO yang di lapangan. Angsuran adalah fitur yang berisi layanan bagi anggota yang mau melakukan pembayaran angsuran pinjaman di koperasi. Dan menu kopling menampilkan nama AO dan menu setor, tarik, serta angsuran. Ada juga menu riwayat, menampilkan seluruh riwayat transaksi yang dilakukan oleh AO. Jadi semisal dalam satu hari itu AO keluar transaksinya dapat berapa saja. Nah, nanti bisa dicek riwayat transaksinya dan bisa disesuaikan dengan nominal uang yang dibawa, yang diperoleh dalam sehari tersebut. Gitu. Terus menu laporan menampilkan laporan transaksi yang dilakukan petugas collection pada saat akan membuat laporan total. Jadi data yang di HP e-call itu di aplikasi sudah mencantumkan laporan dan otomatis juga di server kantor data laporan itu juga sudah otomatis tersaji seperti itu. Jadi nggak perlu lagi menginput dua kali datanya karena di lapangan itu sudah otomatis masuk ke dalam server di kantor. E-collection digunakan oleh marketing atau AO koperasi, menyediakan layanan transaksi setoran penarikan angsuran on the spot secara real time. Dilengkapi cetak print tanda terima pembayaran, report atau laporan transaksi yang dilakukan oleh marketing. Petugas jemput bola melayani anggota koperasi di lapangan menggunakan smartphone. Manfaatnya anggota koperasi tidak perlu datang ke kantor cabang atau kantor layanan. Anggota koperasi merasa nyaman dan mudah dapat melakukan transaksi finansial tepat waktu. Nasabah merasa diperhatikan dengan hadirnya petugas sehingga terjalin hubungan yang kuat dengan bank. Bebas biaya dan hemat waktu, keamanan transaksi terjamin, mobilitas yang efisien, dan mampu menjangkau area yang belum terlayani oleh perbankan. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan fasilitas ini masuk ke pelosok-pelosok, otomatis bisa selangkah lebih maju daripada perbankan kan gitu. Nah, ini ATM. Ya, seperti tadi mesin ATM. Nah, ini caranya registrasi. Nasabah melakukan registrasi layanan ATM sekaligus. Selanjutnya, customer service nasabah. Lalu di sini ada ATM, scan QR di mesin ATM dengan e-nasabah melalui menu tarik tunai ATM. Tekan tombol transaksi di mesin ATM, masukkan nomor HP, masukkan kode token uang keluar dari mesin ATM. Nah, ini cara untuk melakukan transaksi menggunakan mesin ATM. Nah, ini alurnya seperti ini. Tarik tunai dari ATM. Jadi tarik tunai di mesin ATM itu ada dua opsi, Pak Manap. Yang pertama bisa menggunakan kartu debit. Yang kedua bisa menggunakan scan QR code. Seperti itu.
Nah, seperti itu. Jadi ada dua opsi. Nah, selanjutnya di sini diagram pembayaran cashless non tunai. Ini alurnya seperti ini. Nah, seperti ini ada kartu debit, toko dan sebagainya, dan kuncinya utama adalah jaringan internet. Kalau jaringan internet lancar, semuanya bisa dijalankan dengan baik. Nah, tapi kalau internetnya terhambat, otomatis layanan juga ya akan terganggu itu karena lalu lintas data pastinya akan terhambat seperti itu. Internet server itu Pak ya? Internet umum aja Pak intinya. Enggak, Ya di maksudnya server, yang tadi ya di yang paling server penting kan kantor. servernya tadi karena Ya on real time. betul. Internet di server kantornya seperti itu. Nah seperti itulah untuk layanan mobile banking. Kalau untuk yang core-nya tadi ya seperti yang kita tunjukkan tadi, kalau untuk fasilitas mobile banking seperti yang barusan kita tunjukkan. Nah, dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang difahami atau perlu dipertanyakan. Monggo, Sudah, silahkan. sudah Pak. Gini, mungkin yang kita perlu ketahui tadi kan menarik ya. Sebetulnya kenapa saya minta informasi tentang software ini? Yang Mm-mm. pertama adalah saya akan melakukan pengembangan koperasi seluruh Indonesia, gitu kan, Mbak. Oke. Kita kalau kalau pemerintah itu kan sudah ada Kementerian Koperasinya, cuma kok belum maksimal. Nah, ini karena saya itu ada salah satu perusahaan saya itu kan memang di partnership di ini digitalisasi kan seperti itu. Termasuk Mm-mm. di internet masuk desa saya juga menyediakan itu internetnya, Mm-mm. gitu kan. Satu paket dengan software. Kenapa menggunakan koperasi? Karena koperasi ini yang bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, Mm-mm, apalagi tadi betul. kalau sudah online itu kan bisa saja kan tadi kayak Al-Fatah gitu ya. Jadi tidak Ya, sebatas mereka di kabupaten mereka. Bisa saja mungkin lagi kerja di luar pulau atau di luar negeri, bisa saja tetap menjadi anggota kan begitu Pak ya. Menarik. betul. Dan tadi sampai seperti bank sudah ada ATM-nya kan gitu. Eh, Mungkin pertanyaan saya gini, tadi kan ada harga 1,5 sampai 15 juta gitu kan Pak ya. Betul. Kalau yang paket lengkap yang ada ATM-nya tadi itu seberapa kira-kira Pak? Kalau yang paket lengkap itu kan gini ya, jadi untuk hardware itu harus kita rinci di luar harga paket core-nya gitu. Jadi Hmm, kalau untuk mesin ATM itu kalau nggak salah kisaran di angka 45-an kayaknya ya. Pak Rahmadi ya, 45 juta. kisaran itu. Sedangkan Hmm, untuk kartu debitnya itu 13.000 per piece-nya. Nah, per tinggal piece ya. nanti Administrasi itu mau ya. ya berapa yang dibutuhkan, tinggal dikalikan. Berarti kalau mungkin anggotanya sudah banyak, mau 1.000 ya berarti 13.000 kali 1.000 begitu dan seterusnya. Hmm, Sedangkan untuk mesin IDC-nya itu nilainya kisaran 1.800.000 rupiah. hmm. Nah, seperti itu sih. Kalau untuk Kalau yang core. tadi yang 15 juta sistem itu yang online apa Iya, gimana? betul. Yang online 15 juta itu kan adalah rinciannya 10 jutanya itu untuk nilai core Aulia Soft-nya, core simpan pinjamnya, lalu yang 5 juta itu registrasi Play Store-nya. Gitu, Pak, alurnya, Oh rinciannya. gitu. Ya, makanya totalnya adalah 15 juta. Nah, nanti untuk
hardware pendukungnya ya tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Kalau memang masih cukup dengan mesin IDC ya silahkan mesin IDC hanya 1.800.000 per unitnya gitu. Kalau mesin ATM ya berarti nilainya lebih besar lagi investnya kan gitu. Oke, terus tadi Pak terkait dengan izin software, apakah software Ailiasoft ini open API? Jadi nanti kalau misalkan ada kooperasi lain dengan software yang lain, apakah dia bisa ya istilahnya bisa connect gitu loh. Kayak contoh kooperasi A punya software sini sudah nih kan, dia open API gitu kan. Bisa enggak dia Jadi integrasi ke sana? Gimana? sebenarnya bisa Pak, dari dulu juga sudah pernah kita praktekkan, cuman kendalanya kita itu untuk payung hukumnya itu yang belum memungkinkan Pak. Payung hukum seperti apa? Jadi untuk transaksi antar koperasi, nah itu belum memungkinkan karena kita bukan lembaga di bawah naungan perbankan OJK. gitu. Iya, OJK Hmm. itu yang jadi Jadi masih permasalahan. masih Makanya lokal. kita Hmm. mensiasatinya itu dengan kopling ini, Pak. Jadi transfer antar anggota antar koperasi itu menggunakan fasilitas nomor VE yang ditampilkan oleh M-bankingnya masing-masing koperasi. Jadi Nah, tetap itu bisa, maksud saya. Kan bisa berarti. tetap Artinya bisa, Pak. memungkinkan masih. Iya, Bisa disiasati memungkinkan. gitu loh. Heeh. Nah, Karena jadi kalau nanti kita misalkan anggota tersebut, itu, semisal anggota koperasi Sidoarjo mau transfer ke anggota koperasi di Merauke, misalnya, itu fasilitas M-banking itu sudah memungkinkan untuk ke situ, gitu. ya istilahnya kan kita menggunakan fasilitas bank kan kayak gitu. Betul, sudah Hmm. memungkinkan di sini dan sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Betul. Terus kalau misalkan kan kalau berbicara tentang hardware, Mm-mm. server, semakin banyak semakin banyak member, otomatis transaksi itu kan akan semakin padat gitu kan, traffic itu. Nah, Betul. apakah server itu memang bisa agreeable atau cukup dengan itu atau gimana, Pak? Ya, server ini yang dimaksud adalah server core-nya, core simpan pinjam atau server koplingnya. Semuanya, Nah, kalau dua-duanya. Kalau semuanya kita itu berbicara kalau tentang server kapasitas, koplingnya berarti banyak. itu insya Allah sudah mencukupi ya. Jadi Hmm. karena nanti dari pihak kopling si eh, pemilik server kopling itu kan dia pasti sudah mempersiapkan segalanya. Nah, sedangkan untuk server core Aulia Soft-nya, core simpan pinjamnya itu nanti bisa disesuaikan dengan database-nya ya. Semisal sekarang ini semisal untuk spek PC-nya itu standar yang biasa. Nah, ketika nanti anggotanya sudah lumayan banyak, ternyata sudah berat ya tinggal di-upgrade aja apa spek PC-nya gitu aja mengikuti terus gitu. Kan sekarang sudah zamannya SSD. Server-server Mm-mm. itu yang sudah menggunakan SSD, jangan pakai hard disk biar Betul. cepat di Jadi nanti kan transaksi. yang bisa merasakan tuh nanti dari pihak koperasinya kok sekarang sudah mulai lemot kayaknya ini perlu diupgrade Hmm. ini perangkatnya gitu ya. Silahkan ditingkatkan lagi Hmm. SSD-nya, RAM-nya dan sebagainya supaya bisa normal kembali gitu ya. Karena Oke. pastinya aplikasi itu akan terasa ringan dan berat ya sesuai dengan perangkatnya gitu. Oke. Terus ini Pak terkait dengan cyber security-nya. Kemarin BSI itu kan kena Logbit tuh. Nah, apakah Betul. ini sudah siap dengan Logbit-Logbit gitu? Nah, gini Pak. Jadi aplikasi Aulia Shop ini adalah aplikasi versi desktop, jadi tidak pure apa ya web based ya. Jadi aplikasi ini adalah versi desktop dan database itu ditanam di komputernya kantor, Pak. Dan Hmm. database itu yang versi desktop itu di setiap hari setelah selesai transaksi tutup kantor itu wajib melakukan backup
data yang diharuskan backup tersebut ditaruh di eksternal, flash disk atau hard disk. Yang sehingganya, kalaupun data itu dibobol virus, maka database yang di eksternal itu nanti bisa bicara, Pak. Dan kayaknya hacker nggak mampu, Pak, menembus flash disk yang dilepas dari CPU, Pak. Seperti itu. Berarti tetap Jadi manusianya ya, artinya proaktif ya. betul. Jadi itu nanti akan kita serahkan ke masing-masing lembaganya untuk mengelola database tersebut dengan cara kita memberikan ya informasi setiap hari, jangan lupa untuk lakukan backup data harian seperti itu dan seterusnya. Karena apa namanya hacker atau mungkin virus ya itu selalu mengintai setiap saat. Dan juga kalau kita tanpa punya backup data, itu apabila terjadi kerusakan hardware, semisal kayak hard disk sampai mati dan sebagainya, itu otomatis kan nggak bisa, Pak, kita apa menggunakan aplikasi karena kalau komputer nggak hidup. Nah, otomatis nanti yang bisa berbicara adalah data backup di eksternal tersebut. Tinggal kita cari komputer yang masih nyala atau mungkin beli komputer yang baru. Nah, setelah itu kita install aplikasinya di situ, backup data kita kembalikan dan kita langsung bisa transaksi kembali tanpa ada kendala seperti itu. Hmm. Saat ini sudah ini ya 22 ribuan 22 ribuan koperasi yang sudah pakai ya. Betul, sekitar 2146, Pak, sampai hari ini kalau nggak salah. Insya Allah seperti itu. Dan itu masih belum istilahnya satu koperasi dengan yang lain itu tidak interkoneksi ya. Istilahnya ada koperasiku mungkin Pak, ini masih belum Iya, ada seperti itu. sudah terkoneksi dengan layanan m-banking tadi, Pak. Oh gitu. Ya, betul. Jadi mereka Oke. sudah bisa transfer ataupun menerima transferan dari koperasi lain yang sudah menggunakan atau yang sudah tergabung dengan jaringan kopling tersebut gitu. Ya. Terus untuk pernah nangani koperasi karyawan nggak Pak? Ya. Koperasi karyawan. Kalau untuk koperasi karyawan kita juga sudah menyediakan yang versi tagihan payroll dan lain sebagainya, kita juga sudah menyediakan. Barusan kemarin ini dalam waktu dekat ini juga kita akan apa namanya implementasi di koperasi karyawan PT Rujika ya, Pralon Rujika di Mojokerto. Yang kemarin juga belum lama kita juga pulang dari Bekasi, koperasi Esar, koperasi karyawan Esar, produksi baja ringan itu. Dan Hmm. alhamdulillah juga sudah berjalan. Bedanya berarti kalau karyawan itu kan tabungan, payroll, Iya, terus betul. Jadi nanti dari aplikasi itu menampilkan tagihan payroll yang bisa disetorkan kepada pihak payroll perusahaan. Jadi anggota ini hmm, punya tanggungan di koperasi, setoran wajib sekian, setoran angsuran sekian, yang sehingganya hmm, nanti dari pihak perusahaan akan memotong nominal gajinya tersebut kan seperti itu. iya. Silahkan, mungkin ada lagi. Untuk tampilannya memang seperti ini ya, yang Kalau core tampilan ini koperasi itu. bisa dirubah, Pak. Bisa Hmm, disesuaikan tampilannya. gitu. Betul. Terus terkait dengan ini Pak, apa namanya harga tadi, Mm. katakanlah itu kan per bulan apa bagaimana yang 1,5 juta atau gimana? Kalau yang 1,5 juta itu kan aplikasi yang versi offline, Pak. Hmm, Yang versi offline itu ya memang beli harga 1,5, Pak, untuk lisensi satu komputer. Jadi itu diperuntukkan untuk koperasi-koperasi yang baru memulai usahanya ya. Jadi biasanya kan asetnya juga masih minim gitu. Dan ya, biasanya untuk koperasi yang baru mulai berdiri untuk perangkatnya pun juga biasanya masih menggunakan ya laptopnya salah satu pengurus kan biasanya seperti itu. Nah, ya. itu
baru bisa menggunakan. Sementara yang ini sebentar kita bukakan dulu. Nah, jadi seperti ini. Paket koperasi simpan pinjam basic itu 1,5. Garansi supportnya itu selama 3 tahun. Nah, ini untuk yang 1,5 single user, single PC ya. Jadi satu user dan satu komputer lisensinya. Nah, selanjutnya yang di atasnya versinya offline. Selanjutnya ada yang di atasnya 2,5 itu sudah multi user dan multi PC. Jadi instalasi di lebih satu komputer itu sudah bisa menggunakan jaringan LAN, local area connection. Local area networknya itu nanti untuk sharing aplikasinya menggunakan jaringan LAN. Lalu yang di atasnya ada 5 juta. Nah, 5 juta ini perbedaannya dengan yang 2,5. Ini sudah multi PC, multi user, dan customize. Jadi nanti kalau memang ada perubahan mungkin yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di koperasinya, maka bisa custom menggunakan yang paket harga 5 juta gitu. Karena koperasi di Indonesia itu unik, Pak. Satu koperasi dengan koperasi yang lainnya itu biasanya ya kebijakannya berbeda-beda. Aturan mainnya juga berbeda-beda seperti itu sih biasanya. Ya tergantung dari pengurusnya. Iya, iya seperti itu. Nah, kayak jenis simpanan aja ya, simpanan itu di tempat kita itu ada simpanan yang mana simpanan sukarela. Yang koperasi yang lainnya namanya koperasi namanya simpanan si suka gitu. Terus ada lagi namanya koperasi simpanan sukarela itu namanya apa lagi gitu. Dan itu ya sudah lazim itu. Terus Pak ke bawah, Nah, bisnis. ini ada paket harga 7850. Itu Nah, yang ini kopling untuk tuh SMS bagus tuh. notifikasi, Pak. Jadi masih offline tapi sudah menggunakan sistem SMS notifikasi. Nah, tapi belum online gitu. Nah, ketika sudah menggunakan ini, nanti otomatis anggota itu ketika melakukan setoran ya datang ke kantor, ketika diinput datanya oleh kasir, oleh teller, otomatis ketika sudah klik simpan, program akan mengirimkan SMS notifikasi secara otomatis kepada anggota tersebut. Yang sehingganya anggota tersebut akan menerima konfirmasi pemberitahuan bahwasanya pada hari ini setor sekian dan saldo akhir sampai hari ini adalah total sekian, begitu dan seterusnya. Setoran, penarikan, pembayaran angsuran semuanya ada mendapatkan notifikasi seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi paket Kopling. Gospin Business Online Kopling. Nah, ini 10.350 untuk core simpan pinjamnya. Nah, rinciannya di sini. Core simpan pinjam 10.350, Android Play Store co-branding 5 juta. Registrasi anggota online via M-Banking ini 5 juta. Ini sudah sementara enggak belum berlaku. Terus mesin IDC ini 1.700.000-an. Kartu debit 13.000 per kartu. Nah, selanjutnya ketika sudah menggunakan yang versi M-Banking itu dikenakan biaya server online kopling 500.000 per bulan, Pak, per kantor. Nah, 500.000 ini biasanya dari mitra kita itu mensiasatinya supaya beban 500 itu tidak membebani lembaga, maka eh, solusinya lembaga itu menerapkan potongan administrasi tabungan seperti halnya di bank itu Pak. Jadi setiap bulan itu kalau di koperasi-koperasi itu paling 1.000 gitu Pak. Ya kalau 1.000 per bulan kan nggak memberatkan. Jadi Iya. semisal anggota ada 1.000 anggota itu sudah otomatis
kita Mata. dapat markup itu, dapat lebih Ya, 500.000 gitu. ya betul. Nah, Gampang. jadi tidak membebani gitu, sehingganya Nggak kerasa. nggak terasa, bahkan kita dapat income tambahan dari situ. Nah, selain dari ini, Pak, untuk transaksi PPOB di m-bankingnya anggota itu, lembaga itu kita berikan kewenangan untuk men-setting fee-nya. Fee transaksi PPOB ya, seperti jual pulsa, token listrik, bayar BPJS, silakan di markup berapa fee-nya. Yang sehingganya ketika melakukan transaksi, anggota transaksi PPOB, lembaga akan mendapatkan fee dari setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota. Dan dari situ lembaga dapat income tambahan lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk yang per kantor cabang. Jadi kalau sudah memiliki beberapa kantor, itu core simpan pinjamnya tidak 10 juta lagi, tapi 5 juta. Android Play Store co-branding 5 juta. Jadi kalau yang pusat itu 10 juta. Nah, untuk yang cabang itu 50%, 5 juta. Terus mengikuti seperti itu. Nah, untuk versi online kopling sewa server 24 jam 500.000 per bulan, ini per satu kantor. Jadi per satu kantor, semisal ada 2 kantor pusat dan cabang, maka nanti dari masing-masing kantor itu dikenakan 500.000 per bulan. Nah, ini untuk aplikasi e-call Android yang dipakai tadi, yang ketika mungkin AO-nya, marketingnya di lapangan bahwa mesin IDC ribet. Ada opsi lain menggunakan e-call tadi, aplikasi e-call yang dikoneksikan dengan mini printer Bluetooth. Nah, itu sewa aplikasi e-call di Android untuk AO itu 35.000 per bulan. Per AO. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk instalasi, untuk implementasi itu ada 2 opsi. Ada via online dan juga bisa kami datang langsung. Untuk yang via online itu tidak ada biaya tambahan. Untuk yang langsung datang ke lokasi itu per hari 750.000 semua paket. Jadi mulai dari yang paket offline 1,5 sampai yang 15 juta pun untuk biaya training langsung ke lokasi itu 750.000 rupiah. Transport trainer PP perkunjungan itu sesuai jarak. Akomodasi trainer selama pengerjaan ditanggung oleh mitra. Seperti itu. Oke, silahkan. Mungkin masih ada lagi. Oke. Udah ini ya. Ke bawah sudah nggak ada lagi penjelasannya. Insya Allah sudah cukup. Kalau Oke. semisal sudah jelas semua, ya berarti insya Allah sudah cukup. Nanti bisa dilanjut lagi di WA group kita. Mungkin apabila ada pertanyaan yang kurang Terus ini dipahami. Pak, terkait dengan apa namanya? Tadi eh, kalau misalkan Mm-mm. untuk ada nggak istilahnya reseller untuk software ini? Gimana maksudnya? Untuk reseller, Oh, untuk reseller. ada nggak? Untuk reseller ada. Jadi reseller Aulia Soft itu ya rata-rata adalah mitra pengguna kami, Pak. Jadi Iya. aplikasi Aulia Soft ini sistemnya kemitraan, Pak. Mm-mm. Jadi ketika sudah menggunakan aplikasi dan ada kepuasan di situ, silahkan tawarkan ke mitra yang lain. Dan dari situ reseller itu hanya memberikan link kontak kami saja yang mengerjakan, yang follow up semua kami itu kami beri fee 10% dari harga Dari paket yang terjual. paket ya.
Ya, Oke. jadi nanti nggak ngapa-ngapain ya. Semisal Bapak hanya ngasih info saja, nanti ketika ada yang butuh software, Bapak kasih kontak saya, nanti saya yang follow up. Kalau memang mereka minta didemukan, kami yang demukan. Ketika mereka nanti minta kami datang ke sana, kami yang datang. Nah, itu Bapak sudah berhak mendapatkan fee 10% dari kami. Gitu. Seperti itu. Tadi itu Pak, penawaran harga-harga tadi bisa nggak dikirim ke saya di Pak? Via Bisa, email. bisa, bisa. Via Nanti email aja saya ya. Kalau WA takutnya ini. Biasanya kalau WA dokumen itu, kalau misalkan lemot, kan di reset hilang semua itu. Kayak gitu. Ya, nanti kalau sudah saya kirim ke WA, Bapak unduh saja, simpan di PC gitu aja nanti. Nah. Oh, nggak kirim via email ya? Gimana? Nggak bisa kirim via email. Email bisa, Nah, di email ya aja Pak. bisa Oh, saja ke email aja ya. ya boleh. Nanti Iya. kirimkan saja di WA group emailnya, nanti saya kirimkan. Siap. Terus untuk yang koperasi jenis lain juga bisa ya, KSU, serba usaha gitu kan. Kan banyak tuh jenis-jenis Betul, koperasi. bisa Bisa ya? Pak. Jadi kan gini Hmm. Pak, terkait perundang-undangan perkoperasian tahun 2017 kalau nggak salah itu kan Hmm. yang namanya koperasi simpan pinjam kan pembukuannya tidak boleh itu dicampur dengan unit usaha yang lainnya. Jadi harus terpisah pencatatannya. Ya. Makanya koperasi jenis apapun tetap kami akan tanyakan unit usahanya apa gitu. Jadi Hmm. nanti kalau simpan pinjam, mungkin koperasi KSU itu ada simpan pinjam, ada produsen, ada konsumen. Nah, maka nanti masing-masing unit itu kita buatkan software, Pembukuan. ya pembukaan masing-masing secara terpisah. Gitu. Ya, Oke. Siapa kalau gitu Pak? Tinggal ini aja nanti nunggu penawaran harga tadi dan mudah-mudahan nanti bisa kerjasama lebih lanjut. Karena kebetulan saya ini lagi mau mengembangkan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia juga, gitu kan. Saya ada beberapa program terkait dengan koperasi dan sudah saya grouping mereka. Mudah-mudahan nanti oke, bisa ini. oke. Jadi nanti kan Oke, penyampaiannya ke mereka itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk implementasi itu ada dua opsi, ada via online dan juga ada yang via offline yang kami datang langsung ke lokasi. Karena SDM-nya itu kan apa ya, SDM seorang itu kan berbeda-beda ya, ada yang cakap, ada yang lemot dan sebagainya. ya, Jadi kalau mereka memang ada basic IT dan akuntansi itu via online pun ya saya rasa udah bisa jalan. Nah, iya. tapi kalau nggak punya background sama sekali itu biasanya ya harus sabar gitu. Ya. Sebetulnya kan sama aja antara online sama offline. Cuma mungkin pemasangannya aja sih. Kalau kayak masang-masang EDC dan lain-lain itu perlu offline sebetulnya itu. Karena kan terkait dengan demo alat gitu kan. Mm. Kalau cuma nginstal-nginstal pakai TeamViewer bisa dari jarak jauh. Mm. Terus di Karena kan kami demo kayak juga gini. selain software kami juga menyediakan hardware-nya seperti halnya printer passbook, buku tabungan juga kalau memang dari koperasinya membutuhkan satu paket dengan printer dan buku tabungannya juga kami sudah juga Oh ada gitu. dan siapkan gitu. Oke Oke, Pak. mungkin Siap. kalau sudah cukup kita bisa akhiri. Dari Oke, saya terima kasih. awal hingga Ya akhir Pak. kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.